Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus panglima tak terkalahkan melawan bangsa jin. Zaman dahulu, Islam berkembang sangat pesat di seantero dunia pada masa Kekaisaran Romawi Bizantium dan Kekaisaran Sasania Persia. Pasalnya, kedua kekuatan superpower tersebut dapat ditumbangkan oleh para pejuang muslim dalam kurun waktu 18 tahun. Selanjutnya, penaklukan oleh Islam pun terus merambah ke wilayah Eropa, Afrika, dan Asia Tengah. Dalam kurun waktu itu, ada beberapa panglima perang umat Islam yang mengukir sejarah dalam dunia Islam. Salah satu panglima hebat itu yakni Khalid bin Walid. Sebagai panglima perang yang sangat terkenal, Khalid bin Walid begitu ditakuti pasukan musuh di medan tempur. Dia pun merupakan panglima tempur yang memiliki peranan sangat penting dan tak terkalahkan di sepanjang karirnya. Oleh sebab itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan Khalid bin Walid julukan pedang Allah yang terhunus. Khalid sendiri termasuk salah satu keluarga Nabi. Pasalnya, bibi Khalid yang bernama Maimunah merupakan salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya, Khalid merupakan panglima perang kaum kafir Quraisy yang terkenal dengan pasukan kavalerinya. Bahkan dia juga menjadi dalang di balik kekalahan yang dialami oleh umat Islam saat perang Uhud. Kala itu, Khalid memanfaatkan kelemahan pasukan muslim yang tergiur oleh harta rampasan perang. Saat pasukan muslim turun dari bukit Uhud, Khalid beserta pasukannya pun naik ke atas bukit dan menyerang pasukan muslim yang tersisa. Namun setelah perang itu, Khalid justru menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam berbagai kesempatan, dia lantas menunjukkan strategi-strategi perang yang berhasil mengalahkan pasukan musuh. Khalid memang sempurna dalam bidang peperangan karena dia merupakan ahli siasat perang, mahir dalam segala senjata, piawai dalam berkuda, dan berkarisma di tengah para prajuritnya. Kendati demikian, Khalid tak pernah sombong dan selalu rendah hati meski berada dalam puncak popularitas. Dalam suatu kesempatan, dia pernah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuju Nakhlah guna menghancurkan patung berhala bernama Uzza. Patung Uzza merupakan patung paling besar yang disembah oleh Bani Kinanah dan Bani Mudar. Setelah tiba di Nakhlah, Khalid beserta pasukannya dengan mudah menghancurkan patung berhala itu. Mereka lantas melaporkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Al-Tufail, beliau bercerita, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah, beliau mengutus Khalid bin Walid di daerah Nakhlah, tempat keberadaan berhala Uzza. Akhirnya Khalid mendatangi Uzza, dan ternyata Uzza adalah 3 buah pohon samurah. Khalid pun lantas menebang ketiga buah pohon tersebut. Ketiga buah pohon tersebut terletak di dalam sebuah rumah. Khalid pun menghancurkan bangunan rumah tersebut. Setelah itu, Khalid menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melaporkan apa yang telah dia kerjakan. Nabi pun berkata, "Kembalilah karena engkau belum berbuat apa-apa." Akhirnya dia kembali. Tatkala para juru kunci Uzza melihat kedatangan Khalid, mereka menatap ke arah gunung yang ada di dekat lokasi sambil berteriak, "Wahai Uzza, wahai Uzza." Khalid akhirnya mendatangi puncak gunung. Ternyata Uzza itu berbentuk perempuan telanjang yang mengurai rambutnya. Dia saat itu sedang menuangkan debu ke atas kepalanya dengan menggunakan kedua telapak tangannya. Khalid pun menyabetkan pedang ke arah jin perempuan Uzza sehingga berhasil membunuhnya. Setelah itu, Khalid kembali menemui Nabi dan melaporkan apa yang telah dia kerjakan.
Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Nah, itu baru Uzza." Hadis riwayat An-Nasai. Diketahui selama menjadi pemimpin pasukan muslim, Khalid telah ikut lebih dari 100 pertempuran melawan Kekaisaran Bizantium dan tak pernah kalah. Dalam biografinya, Khalid adalah orang paling gigih dalam berperang. Namun beliau wafat di atas tempat tidur karena sakit, bukan di medan tempur. Begitulah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Tentunya Khalid bukanlah panglima perang sembarangan. Bukan hanya manusia yang sanggup dia kalahkan dalam perang. Bahkan jin Uzza pun yang pada hakikatnya tak bisa dilihat manusia berhasil dia lihat dan dia hancurkan. Maka layaklah gelar pedang Allah yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya, karena setiap perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bukan perkataan sembarangan. Selain itu, karomah lain yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Khalid sebagai panglima perang pasukan muslim yang selalu memang tanpa memandang lawannya itu dari golongan jin ataupun golongan manusia adalah kebal terhadap racun. Diriwayatkan Abu Ya'la, Al-Baihaqi dan Abu Naim dari Abu Safar, ketika orang-orang memperingatkannya, "Waspadalah terhadap racun, jangan minum suguhan orang-orang asing." Namun Khalid menjawab, "Berikan racun itu kepadaku." Kemudian dia mengambil minuman racun itu lalu meneguknya sambil membaca basmalah, dan tidak terjadi sesuatu pun yang membahayakannya.